Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Muhammad Royan Naim dengan NIM 2004011110053. Kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah psikologi klinis dengan membuat video pembelajaran tentang materi gangguan mental. Sebenarnya gangguan mental itu ada banyak sekali jenisnya, tapi pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu gangguan mental, yakni gangguan tidur atau sleep disorder. Langsung saja kita sama-sama simak videonya. Selamat menyaksikan. Gangguan tidur atau sleep disorder. Apa itu definisi gangguan tidur? Gangguan tidur atau sleep disorder adalah kondisi yang mengubah cara Anda tidur. Kondisi ini bisa mempengaruhi kesehatan, keselamatan, dan kualitas hidup Anda. Salah satu efek buruknya adalah kurang tidur dapat mempengaruhi kemampuan Anda mengemudi dengan aman dan meningkatkan masalah kesehatan lainnya. Kualitas tidur memiliki dampak langsung pada kesehatan fisik dan mental kita. Tidur yang buruk dapat membuat kita murung, khawatir, dan stres. Berbagai masalah tidur seperti insomnia merupakan gejala umum dari kebanyakan penyakit mental, termasuk kecemasan, depresi, skizofrenia, gangguan bipolar, dan attention deficit hyperactivity disorder. Gangguan tidur adalah kondisi kesehatan yang sangat umum. Gangguan ini dapat mempengaruhi pasien pada semua usia, namun lebih sering terjadi pada orang dewasa dan lansia. Selanjutnya, jenis-jenis gangguan tidur atau sleep disorder. Ada banyak jenis sleep disorder yang berdasarkan penyebab atau bagaimana pengaruhnya terhadap Anda. Kelainan ini juga termasuk dikategorikan atas perilaku, masalah dan siklus tidur bangun, masalah pernapasan, kesulitan tidur atau seberapa mengantuk Anda dalam sehari. Berikut merupakan beberapa jenis gangguan tidur yang umum menyerang. Yang pertama yaitu insomnia. Insomnia adalah kondisi yang membuat seseorang tidak bisa memulai tidur, terus terbangun pada malam hari, atau bangun terlalu pagi dan sulit untuk kembali tidur. Kondisi ini bisa terjadi akibat stres, jet lag, kondisi kesehatan lain, obat yang Anda konsumsi, atau jumlah cangkir kopi yang Anda minum. Penyebab kondisi ini juga bisa terjadi akibat gangguan tidur lain atau gangguan suasana hati seperti cemas dan depresi. Jenis gangguan tidur yang selanjutnya yaitu sleep apnea. Sleep apnea merupakan gangguan umum yang membuat pernapasan Anda berhenti sementara saat tidur dan sering membangunkan Anda. Jika Anda mengidap kondisi ini, Anda mungkin tidak ingat sudah terbangun beberapa kali saat tidur. Anda cenderung merasa lelah saat menjalani hari, mudah tersinggung dan tertekan, atau mengalami penurunan produktivitas. Sleep apnea adalah gangguan yang serius dan dapat mengancam nyawa. Segera hubungi dokter jika mengalami kondisi ini. Selanjutnya, restless leg syndrome, yaitu sindrom kaki gelisah yang dimana kondisi disebabkan oleh dorongan yang hampir tak tertahankan untuk menggerakkan kaki atau lengan Anda pada malam hari. Keinginan untuk bergerak muncul ketika Anda beristirahat atau berbaring. Penyebab munculnya keinginan tersebut biasanya karena ketidaknyamanan, sensasi menggelitik, atau sakit. Kondisi ini bisa diatasi dengan melakukan pengobatan rumahan. Jenis gangguan tidur selanjutnya yaitu narkolepsi. Narkolepsi merupakan gangguan yang dengan gejala rasa kantuk yang berlebihan dan tidak dapat Anda kontrol dalam keseharian. Kondisi ini disebabkan oleh gangguan fungsi otak yang mengatur tidur dan bangun. Jika Anda mengalami gangguan ini, Anda mungkin merasa serangan tidur ketika berjalan, bekerja, atau bahkan berkendara. Sejauh ini belum ada obat yang bisa mengatasi narkolepsi. Hanya ada beberapa perawatan yang bisa membantu mengatur gejalanya. Selanjutnya yaitu jet lag. Jet lag merupakan gangguan sementara yang terjadi ketika Anda bepergian melintasi zona waktu. Gejala yang muncul bisa meliputi kantuk pada siang hari, kelelahan, sakit kepala, masalah perut, dan insomnia. Penerbangan yang semakin lama cenderung meningkatkan kemungkinan terjadinya kondisi ini. Gangguan tidur selanjutnya yaitu gangguan tidur pekerja shift.
Gangguan ini muncul ketika jadwal bekerja dan waktu biologis Anda tidak sinkron. Pekerjaan shift terkadang menuntut Anda bekerja saat tubuh Anda menginginkan tidur, dan tidur ketika tubuh Anda menginginkan bangun. Sebagian pekerja shift cenderung punya masalah kualitas tidur dibandingkan orang lain yang bekerja saat siang hari. Kalau sudah begini, Anda mungkin merasakan kantuk dan lesu saat bekerja. Ini bisa menurunkan produktivitas Anda dan meningkatkan kemungkinan cedera. Selanjutnya, gangguan fase tidur tertunda. Kondisi ini terjadi ketika jam biologis Anda tertunda secara signifikan. Anda akan tidur dan bangun lebih telat daripada kebanyakan orang. Kondisi ini lebih dari sekedar bangun hingga larut. Tetapi, ketika Anda kesulitan untuk mengikuti jam biologis yang normal. Selanjutnya, penyebab gangguan tidur. Ada banyak penyebab terjadinya gangguan tidur atau sleep disorder, antara lain adalah kebiasaan buruk sebelum tidur seperti merokok, minum alkohol yang bisa mengganggu tidur, atau keseringan begadang. Kemudian penyakit mental seperti depresi dan gangguan kecemasan. Selanjutnya, masalah kesehatan yang mengganggu tidur seperti nyeri sendi, asma, gangguan pencernaan yang menimbulkan gejala MAH atau penyakit kronis lain. Selanjutnya, konsumsi obat mengandung kafein, antidepresan, atau stimulan yang mengganggu hormon melatonin. Berikutnya yaitu faktor lainnya yang dapat mengganggu tidur termasuk genetik, giliran kerja pada malam hari, obat-obatan, dan pertambahan usia sehingga sering timbul susah tidur pada lantai. Efek atau risiko gangguan tidur. Gangguan tidur bisa menyebabkan Anda kekurangan tidur yang efeknya dapat menimbulkan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu kewaspadaan menurun dan mengantuk pada siang hari yang beresiko mengalami kecelakaan dan cedera. Kemudian tubuh kelelahan dan tidak dapat beraktivitas secara optimal. Fungsi otak menurun seperti tidak dapat berpikir dengan jernih, daya ingat memburuk, sulit memproses informasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Kemudian, suasana hati menjadi buruk dan mudah marah, sehingga bisa memicu konflik antar Anda dan orang sekitar. Sistem imun akan melemah sehingga membuat Anda mudah sakit. Kemudian, risiko penyakit kronis meningkat, mulai dari hipertensi hingga penyakit jantung, dan hubungan dengan pasangan menjadi memburuk karena fungsi seksual menurun. Selanjutnya, pencegahan dan pengobatan gangguan tidur. Pencegahan. Sebagian jenis gangguan tidur bisa Anda cegah caranya dengan menerapkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, praktekkan sleep hygiene agar kualitas tidur Anda tetap baik. Kemudian, hindari penggunaan obat-obatan yang mengganggu tidur seperti antidepresan, dekongestan, atau obat pelangsing. Selanjutnya, atur waktu minum kopi yang paling baik agar tidak mengganggu tidur dan batasi konsumsi alkohol. Berikutnya, berhenti merokok dan ikuti pengobatan dokter jika Anda memiliki penyakit pernapasan, gangguan pencernaan, atau penyakit mental yang lain mengganggu tidur. Adapun pengobatan gangguan tidur. Menurut Cleveland Clinic, pengobatan untuk kondisi ini akan dokter sesuaikan dengan penyebab yang mendasarinya, meliputi minum obat-obatan untuk membantu tidur seperti pil tidur atau suplemen melatonin. Yang kedua, mengikuti terapi perilaku kognitif untuk mengatasi insomnia dan mengurangi kecemasan. Selanjutnya, menjalani terapi cahaya untuk memperbaiki ritme sirkadian agar kualitas tidur kembali membaik. Yang terakhir, menggunakan mesin CPAP untuk mengatasi sleep apnea. Cukup sekian materi kali ini. Terima kasih. Nah teman-teman, itu dia tadi video pembahasan tentang materi salah satu gangguan mental, yakni gangguan tidur atau sleep disorder. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai acuan pembelajaran bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.